Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu. Mengingat kondisi saat ini sedang siaga COVID-19, jadi perkuliahan kita lakukan lewat daring, lewat online. Ya. Untuk segala bentuk pertanyaan nanti silakan komentar di kolom diskusi. Saya harapkan teman-teman mahasiswa bisa fokus di dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, kita masuk pada materi perkuliahan. Silakan lihat slide. Oke, kita masuk pada materi slope deflection. Sebelum UTS, teman-teman sudah mendapatkan tugas untuk mempelajari materi tentang slope deflection, tetapi pada pertemuan ini akan saya ulas lagi agar teman-teman lebih paham terhadap materi metode slope deflection pada analisis struktur statistik tentu. Nah, pada metode analisis struktur statistik tentu, ini kita mengulang ya. Jadi ada dua metode yang bisa kita pakai untuk analisisnya. Yang pertama adalah metode gaya atau Foss method. Kita sudah mempelajari pada metode consistent deformation. Dan yang kedua, metode yang kita pakai untuk menyelesaikan analisis statistik tentu itu adalah metode perpindahan atau displacement method. Nah, pada metode perpindahan nanti akan kita pelajari metode-metode penyelesaiannya, yaitu slope deflection dan metode cross atau distribusi gaya. Ya. Nah, pada metode slope deflection ini, variabel utama yang kita pakai untuk penyelesaian metode ini itu adalah perpindahan dari titik kumpul atau yang kita kenal dengan derajat kebebasan. Ya, jadi derajat-derajat kebebasan itu nanti yang akan kita jadikan variabel utamanya. Itu. Semua derajat kebebasan disertakan pada saat penyusunan persamaan kesetimbangan. Derajat kebebasan ini juga dapat didefinisikan pada tiap titik tumpuan. Ya, jadi pada tumpuan-tumpuan ini nanti yang kita analisis terhadap derajat kebebasannya. Itu. Lalu, jumlah derajat kebebasan yang dimiliki oleh suatu struktur itu juga sering kita sebut dengan derajat ketidaktentuan kinematik. Kita lihat pada gambar ini ya. Dari gambar 1 tentang derajat kebebasan struktur, dengan mengabaikan deformasi aksial, jadi ketika saya punya struktur balok ini ya, beberapa struktur balok ini, kalau kita mengabaikan deformasi aksialnya, maka beban yang ada pada struktur ini itu akan mengakibatkan titik A berotasi. Kita coba lihat di sini ya. Kalau ini ada beban, ya, kalau kita abaikan deformasi aksialnya, aksial berarti dia mengalami perpanjangan atau perpendekan, maka di sini akan ada yang namanya lendutan. Ini lendutannya sebesar theta A. Ini. Ya. Sedangkan pada titik B, dia tidak mengalami perpindahan, baik berupa lendutan maupun rotasi. Ya. Dengan demikian, maka struktur balok pada gambar ini hanya memiliki satu buah derajat kebebasan, ya, berupa theta A. Dan selanjutnya dapat disebut memiliki derajat 1 dalam hal ketidaktentuan kinematik. Sedangkan pada gambar B yang ini, ya, yang ini gambar B ini, ya, titik A, B, dan C memiliki 4 buah derajat kebebasan, yaitu theta A, ya, lalu theta B, ya, theta C, dan juga delta C. Nah, sehingga pada gambar B ini dapat dikatakan memiliki ketidaktentuan kinematik berderajat 4 karena ada 4 ketidaktentuan struktur yang tidak kita ketahui.
Sedangkan pada gambar C, ini adalah contoh portal, memikul beban horizontal pada titik B, ini B, sehingga mengakibatkan titik B dan C berotasi, ya, sebesar theta B, ya, ini rotasinya sebesar theta B dan theta C. Di samping itu, titik B dan C juga mengalami perpindahan yang sangat besar, yaitu delta B, ini delta B, dan juga delta C. Karena nilainya sama, maka delta C akan sama dengan delta B. Gitu. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur portal tersebut memiliki ketidaktentuan kinematik berderajat 3, yaitu theta B, theta C, dan delta B atau delta C. Gitu. Saya lanjutkan. Pada metode slope deflection, persamaan ini diperkenalkan oleh Heinrich Manderla dan Otto Moher, lalu disempurnakan oleh Pak Maney. Ya. Persamaan ini menghubungkan sudut rotasi atau slope dan lendutan atau deflection yang bekerja pada struktur tersebut, ya, sehingga pada persamaan ini kita kenal dengan persamaan slope deflection. Itu. Nah, kita lihat pada gambar, ya. Jadi akan kita cari momen di ujung MAB, ini MA, dan MBA, ini. Ya. Jadi kalau kita lihat balok ini, ya, ini merupakan balok AB dari struktur balok menerus dengan beban sembarang sebesar Q. Misalkan ini saya kasih beban Q, ya. Q bisa juga berupa dia berat sendiri atau beban eksternal. Nah, balok AB ini dianggap memiliki kekuatan seragam berupa EI, ya. E itu modus elastis dan I adalah momen inersia. Jadi E terkait dengan bahannya, I terkait dengan penampangnya. Ya. Selanjutnya akan kita cari hubungan antara momen ujung MAB ini dengan MBA, ya, dengan rotasi delta A dan delta B ini, karena terjadi dan juga ada delta. Jadi ada 3 derajat ketidaktentuan kinematiknya, ya, yaitu theta A, maaf theta tadi ya, theta A, theta B, dan juga delta. Delta ini kalau misalkan terjadi penurunan tumpuan. Ya. Nah, sesuai dengan perjanjian tanda yang dipakai, ya, maka momen yang sudut rotasi bernilai positif apabila memiliki arah putar searah jarum jam. Ya, ini berarti dia searah jarum jam. Ya. Dan bernilai negatif, ya, positif searah jarum jam, bernilai negatif apabila dia berlawanan arah jarum jam. Ya. Sedangkan lendutan dianggap bernilai positif apabila mengakibatkan balok berputar sebesar sudut searah jarum jam. Ya, jadi ini dia nanti akan mengakibatkan perputaran searah jarum jam. Ya. Itu. Nah, pada sudut rotasi theta A dan theta B, ya, silakan perhatikan titik A yang berotasi pada theta A dari balok pada gambar 3 ini, ya, tentang sudut rotasinya. Ya. Sedangkan ujung B dia berupa jepit, ya. Jadi ini dia ada rotasi dari theta A. Kalau ini dia di ujungnya adalah jepit. Nah, untuk menentukan momen MAB yang menimbulkan perpindahan tersebut, maka akan digunakan metode balok konjugasi, ya, konjugasi. Ini adalah balok konjugasi. Balok ini kita buat untuk mempermudah saja, ya. Jadi, nah, lendutan dari balok nyata di titik A dan B adalah sama dengan 0. Artinya di sini dia tidak ada lendutan. Ya, ini cara pertama, ya. Tidak ada lendutan sama.
maka deltanya dia sama dengan 0. Yang kita analisis saat ini itu adalah theta A-nya ini. Ya. Sehingga penjumlahan momen di titik A aksen ini ya dan B aksen dari balok konjugasi harus sama dengan 0. Ya, itu. Hal ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan ini. Ya. Sigma MA aksen sama dengan 0. Karena penjumlahan ya, momen di A ataupun B sama dengan 0. Maka sigma MA aksen harus sama dengan 0. Ya. Di sini bisa kita uraikan dari gambar ini, kita uraikan ke persamaan menjadi ini. Ya. Setengah dikalikan dalam kurung MAB dibagikan EI dikalikan L. Ya. Dikalikan L per 3 ya, atau sepertiga L. Ini adalah untuk EI-nya ini ya. Dikurangi setengah dikalikan MBA per EI dikalikan L ya, dikalikan 2 per 3 L ya. Setengah MBA per EI kalikan L itu adalah gayanya ya. Lalu sepertiga L itu adalah jaraknya ya. Jadi kalau kita lihat ini ya pada MAB ini yang bagian atas ini ya, bagian atas ini itu setengah kalikan MAB per EI itu adalah gayanya ini terhadap kekuatannya ya, dikalikan L jumlah ininya ya. Kenapa setengah? Karena dia membentuk gaya segitiga ya. Lalu L per 3 itu adalah titik pusat terhadap jarak A ya, itu ya. Yang ini sama tetapi 2L per 3 karena dia titik pusatnya di sini ya. Diingat lagi untuk titik pusat berat pada beban segitiga. Ini adalah persamaan 1 ya. Lalu kita lihat pada persamaan 2-nya, yaitu kita tinjau dari sigma MB aksen sama dengan 0 ya. Maka setengah MAB per EI dikalikan L itu dikalikan L per 3 atau sepertiga L dikurangi setengah MBA per EI dikalikan L ya dikalikan 2L per 3 ditambah ya theta A dikalikan L. Kenapa? Ini theta A kalikan L ya. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan 2-nya. Ya. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, kalau kita lakukan analisis nanti akan kita dapatkan bahwa MAB sama dengan 4EI per L theta A. Ya, sedangkan MBA sama dengan 2EI per L kalikan theta A. Ini masuk dalam persamaan 3. Ya, dengan cara yang sama di titik B ya, ketika dia mengalami rotasi sebesar theta B, ujung A diubah menjadi jepit. Ujung A-nya ini gantian. Ya. Maka dengan cara yang di atas tadi kita temukan bahwa MAB sama dengan 2EI per L dikalikan theta B, sedangkan MBA sama dengan 4EI per L dikalikan theta B. Ya, ini adalah persamaan yang keempat. Tuh. Ya. Nah, apabila ujung B mengalami penurunan sebesar delta, ya misalnya ini pada ujung B dia mengalami penurunan sebesar delta, ya, sehingga balok mengalami rotasi searah jarum jam, ya, karena di sini dia ada penurunan maka rotasinya dia searah jarum jam, ini ya. Nah, maka akan timbul momen M, ya ini momen M-nya pada kedua ujung balok. Momen M dapat dihubungkan dengan lendutan delta dengan menggunakan metode balok konjugasi ini ya. Momen akibat penurunan ini ya. Dalam kasus ini kedua ujung balok konjugasi adalah berupa ujung bebas karena pada balok nyatanya kedua ujung tersebut adalah berupa ujung jepit. Aslinya kan dia jepit. Ini ya. Konjugasinya dia seperti ini, kita buat dia bebas. Itu. Namun demikian karena lendutan pada balok nyata di ujung B adalah sebesar delta ini ya, maka momen pada ujung B aksen dari balok konjugasi juga harus memiliki besar delta. Itu ya. Kita ini ya delta.
Ya. Nah, kalau kita jumlahkan momen terhadap B aksen, maka akan kita peroleh ini, persamaan ini. Sigma MB aksen sama dengan 0. Ya. Maka ini rumusnya ya, dikurangi delta. Karena ada faktor penurunan ini sama dengan 0. Maka MAB sama dengan MBA sama dengan M sama dengan min 6 EI per L pangkat 2 dikalikan delta. Ini kita dapatkan persamaan yang kelima. Ini silakan teman-teman uraikan untuk mendapatkan persamaan ini. Itu ya. Nah, dalam uraian sebelumnya telah diturunkan hubungan antara MAB dan MBA yang bekerja pada titik A dan B yang ini ya. Dengan perpindahan yang diakibatkan olehnya yaitu theta A dan theta B dan delta. Ya. Pada kenyataannya perpindahan yang terjadi baik berupa sudut rotasi maupun lendutan pada balok terjadi bukan disebabkan oleh momen pada titik tersebut, namun disebabkan oleh beban luar yang bekerja pada bentangan balok. Supaya beban luar tersebut dapat diakomodasi dalam persamaan slope diffraction, ya, maka beban luar tersebut harus ditransformasi menjadi momen ekuivalen yang bekerja pada titik ujung balok. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menemukan reaksi momen yang timbul pada kedua ujung balok yang dianggap memiliki tumpuan jepit. Itu. Untuk menjelaskan konsep ini, ya perhatikan sebuah balok dengan kedua ujung berupa jepit, ya ini. Dan memikul beban terpusat P di tengah bentang. Ya, jadi beban P ini di tengah bentang yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Ya. Nah, ini adalah balok nyatanya. Ya. Lalu kita gambarkan pada balok konjugasinya ini. Ya. Jadi balok nyata dan balok konjugasi. Di sini ada beban akibat momen. Dan ini ada bukan beban ya, tapi penyaluran gaya akibat momen. Dan sini adalah penyaluran gaya akibat beban luarnya. Itu. Ya. Nah, karena sudut rotasi pada ujung-ujung dari balok nyata adalah sama dengan 0, maka sigma F harus sama dengan 0. Ya. Setengah, ini bisa kita uraikan menjadi setengah PL per 4 EI dikalikan L, ya, ini PL per 4 EI, ya, dikurangi 2 dikalikan setengah M kalikan EI kalikan L, ya, sama dengan 0, ya, atau M sama dengan P kalikan L per 8, itu, ya. Nah, momen tersebut sering kita sebut sebagai fixed end moment atau FEM. Ya. FEM ini biasanya digambarkan di luar struktur. Ini penggambarannya. Kalau tadi momen internalnya itu momen ininya dia di dalam struktur. Kalau FEM ya itu kita gambarkan dia di luar struktur. Itu. Ya. Nah, karena dia di luar struktur, harap diperhatikan juga bahwa sesuai dengan perjanjian tanda, maka nilai FEM pada ujung A ini dia adalah negatif karena dia berlawanan arah jarum jam. Dan pada ujung B dia positif karena dia searah dengan jarum jam. Untuk memudahkan dalam analisis, nilai FEM untuk berbagai jenis perkembangan, ya, berbagai jenis pembebanan, itu nanti teman-teman bisa cari di internet ya, atau mungkin nanti akan saya lampirkan pada lampirannya saja, tidak dalam video ini ya. Itu biar langsung ketemu nilai FEM-nya. Itu. Nah, selanjutnya dapat dinyatakan bahwa MAB itu sama dengan FEM atau fixed end moment dari AB dan MBA sama dengan fixed end moment dari BA. Ini kita masuk dalam persamaan 6. Kita jadikan sebagai persamaan 6. Nah, apabila semua komponen untuk MAB dan MBA yang telah dituliskan dalam persamaan 3 hingga persamaan 6 itu kita jumlahkan ya. Persamaan 3 berarti mana ya?
Nah, ini persamaan 3 kita jumlahkan, persamaan 3, persamaan 4 ya, persamaan 5 ya, lalu persamaan 6 ini kita jumlahkan, maka kita dapatkan ini persamaan 7 dan persamaan 8 ya. Nah, dengan menotasikan ujung dekat sebagai N dan ujung jauh sebagai F ya, N ini biar gampang saja N near ya, yang jauh far ya. Lalu kekakuan balok sebagai K, K rumusnya adalah I per L ya. Dan rotasi balok sebagai theta ya, sama dengan delta per L ya. Maka kedua persamaan di atas dapat dinyatakan secara umum sebagai persamaan slope deflection ini, persamaan ke-9 yaitu Mn ya sama dengan 2EK dikalikan 2 theta N plus theta F min 3 theta plus FEM kalikan N ya. Atau gampangnya ini ya, jadi Mn adalah momen internal pada ujung dekat ya. Lalu E ini adalah modulus elastisitas, K ini adalah kekakuan balok, rumusnya I per L ya. Theta N dan theta F itu adalah sudut rotasi pada ujung dekat dan ujung jauh ya. N yang near, F yang far ya. Memiliki satuan radian dan bernilai positif apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam ya. Negatif apabila berlawanan arah jarum jam ya. Theta besar ini sama dengan rotasi balok akibat adanya penurunan pada tumpuan. Ya, ingat tadi akibat adanya penurunan pada tumpuan, di mana theta ini sama dengan delta per L. Besarnya ini memiliki satuan radian dan bernilai positif apabila searah jarum jam, dan sebaliknya tadi. Ya. Sedangkan FEMN ini adalah fixed end moment pada ujung dekat, bernilai positif apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam. Nah, persamaan 9 ini adalah persamaan 9 ya. Berlaku untuk balok yang berada pada bentang tengah ya. Jadi bentang tengah itu misalkan nanti ada 3 tumpuan balok menerus ya. Yang tengah-tengah ini nanti ini berlaku pada persamaan ini ya. Dan pada balok dengan ujung tumpuan jepit ya. Jadi kalau ujung tumpuannya jepit itu nanti berlaku juga persamaan yang ke-9 ini. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan balok itu mempunyai ujung tumpuan sendi dan roll? Ya, kalau dia memiliki ujung tumpuan sendi dan roll, maka persamaan slope deflection-nya menjadi ini. Ya, tidak lagi ini. Ya, tapi yang kita pakai adalah ini. Ini untuk ujung tumpuan sendi atau roll. Ya. Nah, kenapa kok pada yang tengah bentang dia masuk dalam ini? Ya, karena kalau ada tumpuan di tengah bentang, kita anggap dia sebagai tumpuan jepit. Ya, harusnya teman-teman kalau kemarin sudah mempelajarinya ya, karena kan saya tugaskan mempelajari, harusnya sudah membaca itu ya, bahwa kalau misalkan ada tumpuan yang berada di tengah ya, di tengah bentang di antara 2 tumpuan, maka kita anggap dia menjadi tumpuan jepit gitu. Makanya di sini disampaikan bahwa persamaan 9 ini untuk bentang tengah dan tumpuan jepit. Kalau misalkan untuk tumpuan sendi roll yang pada ujung-ujung, maka kita memakai persamaan yang persamaan 10 ini. Itu kalau misalkan ada yang kurang jelas, mungkin nanti kita masuk pada contoh soal pada pertemuan minggu depan ya. Jadi mungkin dengan contoh soal itu nanti teman-teman bisa akan lebih jelas lagi. Nanti pertanyaan disimpan dulu. Pertanyaan-pertanyaan kita diskusikan pada saat saya menjelaskan langsung masuk ke contoh soal ya, karena kalau masuk ke contoh soal biasanya lebih mudah. Itu tadi adalah materi pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.